PT Garuda Food memulai bisnisnya di industri makanan dan minuman sejak tahun 1979 dengan nama PT Tudung Putrajaya. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Darmo Putro sebagai produsen tepung tapioka dan berpusat di Pati, Jawa Tengah. Pada tahun 2023 kemarin, kondisi politik yang tidak stabil berdampak signifikan pada sektor industri, makanan dan minuman seperti PT Garuda Food. Ketidakstabilan politik ini, seperti perubahan kebijakan, ketidakpastian regulasi, dan ketegangan politik, dapat menghambat resiko operasional serta pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, salah satu dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pada melemahnya permintaan. Dalam situasi ini, kami menyesuaikan target produksi untuk menghindari kelebihan stok yang tidak terkendali itu tadi, dapat mengganggu pasokan di pasar dan melemahkan daya saingnya di industri yang kompetitif. Kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang cepat mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Dengan menghadirkan produk yang mencerminkan selera lokal seperti kacang-kacangan, snack pilus, dan oat jelly drink, Garuda Food berhasil memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan. Pendekatan harga terjangkau dan fokus pada kualitas menjadikan produk Garuda Food menjadi favorit masyarakat, sekaligus memperkuat posisinya di pasar. Kemampuan memahami dan merespon perubahan sosial menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menciptakan inovasi yang relevan dan mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Kami berkomitmen memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saingnya. Dengan pembaruan sistem Sales Application Mobile atau yang bisa disingkat SAM, yang didukung kecerdasan buatan, perusahaan meningkatkan pelayanan pelanggan dan merespon kebutuhan konsumen, khususnya untuk produk Garuda Rosta. Melalui prinsip 3P, yaitu Profit, People, dan Planet, di mana profit bisa diartikan dengan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan dengan fokus pada keuntungan, dan yang kedua ada People, dengan meningkatkan kepedulian sosial melalui program berbagai bersama adik-adik di Rumah Harapan Indonesia, dan Planet yang berarti melestarikan lingkungan melalui penghijauan, pengelolaan limbah, serta penerapan program 3R, di mana 3R ini merupakan reduce, reuse, dan recycle. Perusahaan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnisnya. CSR perusahaan ini didasarkan pada panduan ISO 26000 yang memastikan penerapan prinsip-prinsip sosial secara internasional serta standar ISO 14001/2015 untuk pengelolaan sistem manajemen lingkungan atau yang bisa disingkat dengan SML. Dengan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, perusahaan aktif dalam program pelestarian lingkungan dengan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Sebagai bentuk integritas, kami memiliki kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini diterapkan di seluruh aspek operasional, termasuk dalam hubungan dengan pemasok dan pihak ketiga untuk mencegah praktik korupsi. Terdapat Pangayoman Adi Sunjoto, yang kedua Sudamek Agung Waspodo Sunjoto, yang ketiga Hartono Atmaja, yang keempat Hardianto Atmaja. PT Garuda Food
Putra-Putri Jaya Tbk menerapkan strategi integrasi vertikal dan horizontal dalam operasionalnya guna meningkatkan daya saing dan efisiensi di industri makanan dan minuman. Integrasi vertikal yang dilakukan Garuda Food mencakup backward integration dan forward integration. Backward integration menunjuk pada upaya perusahaan untuk mengendalikan pasokan bahan baku, sementara forward integration berkaitan dengan penguasaan saluran distribusi dan pemasaran produk. Dalam analisis yang dilakukan, disarankan bahwa Garuda Food harus terus mengembangkan strategi integrasi vertikal untuk memperkuat posisi pasar dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Integrasi horizontal terlihat dari langkah-langkah Garuda Food dalam memperluas portofolio produk dan jaringan distribusinya. Perusahaan berusaha untuk melakukan diversifikasi produk serta meningkatkan kolaborasi dengan mitra global untuk memperluas pangkas pasar. Ini termasuk pengembangan inovasi produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta optimasi saluran distribusi baik secara konvensional maupun digital. Untuk memperluas portofolio produk dan menjangkau pasar baru guna mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan, kami melakukan diversifikasi produk dan diversifikasi geografis, yang mana untuk diversifikasi produk kami membuat dan menciptakan berbagai produk baru dengan varian rasa yang beraneka ragam. Garuda Food yang awalnya dikenal dengan produk kacang, kini juga memproduksi minuman, seperti Monty dan susu Klevo. Lalu juga ada biskuit, wafer, keju, coklat, keripik, dan produk berbagai susu. Sedangkan untuk diversifikasi geografisnya, Garuda Food yang awalnya hanya terdapat pada kota-kota saja, saat ini sudah tersebar hampir merata ke seluruh wilayah Indonesia, hingga ke pedesaan. Selain itu, saat ini kami juga telah mengekspor produk ke 20 negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan yang lainnya. Apakah perusahaan Garuda Food Putra-Putri Jaya melakukan strategic alliances, akuisisi, dan merger? Pada tahun 2023, PT Garuda Food Putra-Putri Jaya atau GOOD melakukan langkah signifikan dalam bentuk akuisisi. Perusahaan ini merencanakan untuk mengakuisisi 75% saham PT Suntory Garuda Beverage yang dikenal sebagai produsen Oki Jelly Drink dan Monty dari Great Wall Capital. Penandatanganan transaksi dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan target penyelesaian pada tahun 2024. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Garuda Food di pasar minuman ringan dan meningkatkan portofolio produk mereka. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja konsolidasi dan pengembangan bisnis, tanpa menimbulkan benturan kepentingan atau dampak negatif pada operasional. Meskipun tidak ada laporan tentang merger atau aliansi strategis lainnya pada tahun yang sama. Fokus Garuda Food tetap pada inovasi produk dan ekspansi distribusi untuk meningkatkan daya saing di industri makanan dan minuman. Info Brand ID sebagai media brand dan bisnis memberikan penghargaan Brand Choice Award 2023 kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Garuda Food melalui merek Kerry dan Coklatos berhasil meraih 5 penghargaan Choice Award 2023. Persaing terberat dari PT Garuda Food yang memproduksi Coklatos yaitu PT Mayora Indah, yang dimana kedua perusahaan ini sama-sama menawarkan camilan dan minuman coklat. Coklatos telah berhasil menguasai sekitar 50% pangsa pasar wafer stick di Indonesia. Berkat inovasi produk dan strategi pemasaran yang menarik bagi konsumen muda, tetapi di sisi lain Mayora Indah dengan produk seperti Beng Beng, Coki Coki, dan Astor juga memiliki pangsa pasar yang signifikan dan terus melakukan inovasi untuk menarik perhatian konsumen. Kedua perusahaan ini bersaing dalam hal kualitas, harga, dan variasi produk, sehingga menciptakan dinamika kompetitif yang kuat di pasar makanan ringan dan minuman coklat di Indonesia.